Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonder People, kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Pada kali ini kita kedatangan seorang intelektual muda Muhammadiyah. Beliau adalah Dr. Ahmad Hermawan. Kebetulan beliau ini juga menjadi dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan belum lama ini beliau menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Sunan Kalijaga, menulis sebuah disertasi yang sangat menarik tentang pandangan Muhammad Rashid Ridho terhadap Nasrani dalam tafsir Al-Manar. Baik, kita akan bincang-bincang soal itu, karena di beberapa sesi ke depan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih pengalaman orang-orang yang nulis disertasi. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang sedang nulis skripsi kah, tesis kah, disertasi kah juga terinspirasi untuk menyelesaikannya, karena skripsi, tesis atau disertasi yang bagus itu adalah yang selesai gitu. Oke, gimana kabarnya Pak Her? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, ini cerita-cerita saja ngobrol. Yang melatar belakangi Pak Aher ngambil tema tentang pandangan Rashid Ridho terhadap Nasrani di tafsir Al-Manar ini apa sih sebenarnya? Ya, pertama dari tafsirnya dulu ya, tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ini bagi saya sangat inspiratif ya. Pertama karena tafsir ini khususnya di kalangan Muhammadiyah itu menjadi suatu karya yang menginspirasi pergerakan untuk Muhammadiyah, tentu terkait dengan modernitasnya, pemikiran-pemikiran moderatnya, ya. Karena memang tafsir ini tentu tidak saja dari Rashid Ridho, tetapi di belakang itu ada Muhammad Abduh, ya, sebagai pionir awal yang sebenarnya mempengaruhi Rashid Ridho untuk melanjutkan karya berupa tafsir Al-Manar ini. Ya, sebagai muridnya nggak lepas dari pengaruh gerakan pembaruannya Muhammad Abduh pada saat itu ya. Oke. Terus kemudian gini, kalau ada istilah pertanyaannya, alasan subjektifnya apa sih? Ada nggak sih hubungannya dengan pengalaman entah pribadi atau pengalaman pribadi atau kayak gitunya? Kalau secara subjektifnya karena memang ya latar belakang dari keluarga saya, khususnya ayah itu adalah seorang misionaris. Oh, dulu misionaris? Seorang misionaris Katolik, sehingga sejak dari kecil saya sering mendengar bagaimana ayah saya berdialog, ya, khususnya terkait dengan masalah Kristianitas, tentang Kristen. Kemudian karena sering mendengar, maka juga secara tidak langsung saya ada pemikiran-pemikiran yang pengaruhi apa yang saya dengar itu, termasuk bagaimana kita membuka perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian bagaimana sikap kita terhadap non Muslim, itu semua mempengaruhi, sehingga mau tidak mau saya harus bisa melanjutkan atau bahkan mungkin memperbarui pemikiran-pemikiran yang ada dari pemikiran ayah saya ketika berdialog, ya, sehingga ayah saya punya semangat agar anaknya itu bisa melanjutkan menjadi seorang kristolog. Oh gitu. Ya, begitu. Ya, sehingga ini mungkin menjadi latar belakang subjektif. Kalau Bapak itu belajar tentang kristologi itu otodidak atau dia punya juga guru atau pernah belajar di mana gitu? Dari latar belakangnya ketika misionaris memang karena mengikuti pendidikan misionaris, ya, sehingga dari sisi kekristenan itu sudah terbangun sendiri ya. Dan juga latar belakang beliau ketika masuk Islam itu berjumpa dengan salah satu tokoh kristolog juga ketika itu, salah satunya Pak Abdullah Wasi'an. Oh, Pak Abdullah Wasi'an, Surabaya. Iya. Nah, beliau dikenal dengan kristolognya. Betul. Saya waktu sekolah di Jember sangat ini tuh namanya sangat terkenal itu. Nah, kemudian juga ada Pak Jalal Muhsin ketika itu di wilayah Minggiran sini. Nah, itu juga Minggiran Jogja sini ya. Nah, ini juga orang yang mempengaruhi pembelajaran kristologi ayah saya, sehingga sampai saat ini ayah saya masih memiliki kekhususan dalam berdakwah itu dalam aspek kristologi. Bahkan mungkin dialog langsung dengan para pendeta, pastor, khususnya di tahun-tahun 90-an begitu ya. Itu alhamdulillah banyak ya pendeta-pendeta, kemudian biarawati yang
ya masuk Islam gitu ya. Oh, ya, dari gitu ya. diskusi-diskusi yang ada. Oh, gitu. iya, kristolog itu identik dengan debatnya itu ya, polemisis gitu ya. ya. Polemisis. Polemik ya. memperdebatkan doktrin dari masing-masing agama ya. gitu ya. Hanya saja kemudian saya mengambil tema tentang disertasi ini karena saya berpandangan bahwa sekarang pendekatan dakwah terhadap Nasrani tidak lagi bersifat polemik, tetapi mungkin lebih kita mengambil aspek harmoninya dan konfrontatifnya. Karena kalau dialog yang model ayah saya terdahulu itu lebih konfrontatif sifatnya. Oh gitu ya. Gitu. Memang didesain dialognya itu untuk mengalahkan lawan gitu ya. Untuk mengalahkan. Untuk mengalahkan gitu. Jadi debate untuk artinya menunjukkan kebenaran gitu ya. Bukan sebatas bagaimana menjalin perdamaian atau mencari kesepakatan, tapi betul-betul harus menunjukkan mana yang paling benar gitu. Gitu. Nah, untuk konteks saat ini kayaknya itu tidak pas. Tidak pas. Ya. Apa konteks semacam apa yang dilihat oleh Pak Aher itu yang membuat dari dari yang level konfrontatif atau polemisis ke arah harmoni tadi, konteks yang berubah itu semacam apa? Artinya kalau konfrontatif ya, seringkali di belakang itu sering timbul kemudian konflik dari pengikutnya karena tidak terima mungkin ya. Ya pendeta atau pastornya masuk Islam, jemaahnya kan bubar. Ya, akhirnya konflik. Ya. Ya, dan itu saya pernah mengalami ketika terjadi dialog, tiba-tiba pulang badannya sakit-sakit, ternyata dikirim sihir gitu ya. Dikirim jampi-jampi yang kemudian itu peristiwa ketika dialog di Bandung pernah seperti itu. Iya, karena katakan semasuk akal apapun argumentasi lawan dan sebenar apapun gitu, penerimaan akal itu beda dengan penerimaan hati kadang-kadang kan. Artinya masih gondok meskipun kalah itu masih ada gondoknya. Dan tentu pengikutnya tidak sepemahaman mungkin dengan yang berdialog langsung jamaahnya betul dengan yang dialog langsung betul. Cerita nggak Bapak tentang misalnya apa yang membuat beliau itu waktu itu memutuskan untuk berhenti jadi misionaris dan kemudian apa yang dianggap sebagai terus kemudian menerima oke, saya kalah dan kemudian saya harus kembali kepada Islam gitu. Ya, yang saya tahu pertama karena memang argumen dari Pak Abdul Wasi'an ini tajam ya. Dia seorang kristolog sangat mendalami Alkitab ya. Dan juga Al-Qur'an. Nah, biasanya ternyata kristolog-kristolog seperti Pak Abdul Wasi'an itu menggunakan pendekatan dakwah itu justru bukan dari sudut pandang Al-Qur'an, tapi berangkat dari Alkitab terlebih dahulu. Ya, misalnya beberapa ayat yang ini tentu membuat ayah saya ketika itu sebagai Nasrani yang percaya terhadap Trinitas itu kaget mungkin ketika ditunjukkan salah satu dari Injil Markus ya di pasal pasal 12 ayat 28 sampai dengan 31 di situ disebutkan tentang tanya jawab seorang Yahudi Saduki dengan Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dengan kata-kata dari mulut Yesus sendiri mengatakan ternyata bahwa di Injil Markus itu Tuhan itu Esa. Terjemahan bahasa Indonesia bahasa Indonesianya, Esa, meskipun dalam tanda kutip nanti ya, interpretasinya macam-macam kan kesana-kesana. Yang jelas itu keesaannya itu dipegang. Gitu. Ya itu kan model-model kristologi itu kalau Abdul Wasi'an, terus kemudian Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat itu genre studinya studi semacam itu gitu. Nah terus kemudian memasuki ke generasi barunya Pak Aher ini, generasi barunya kan Pak Aher. Terus kemudian ke harmoni tadi itu. Keharmoninya adalah kita bisa katakan betul ketika kita mungkin bisa mengambil ayat seperti itu. Tetapi ada hal-hal lain yang mungkin perlu lebih soft lebih lembut begitu. Artinya mungkin sifat dialognya itu tidak semata-mata aspek teologis. Karena antara Muslim dengan Nasrani ini mungkin ada titik temu yang bisa
untuk mendekatkan satu sama lain. Misalnya ketika kita menghadapi COVID seperti ini pandemi isu-isu ini, kemanusiaan, isu kemanusiaan. Ini sebenarnya kita sama antara Muslim dengan Nasrani itu sama. Kita punya masalah yang sama, bisa diselesaikan dengan cara yang mungkin sama. Nah, ini yang seringkali belum tersentuh. Ya. Jadi ibaratnya masalah sosial ini seringkali yang terabaikan. Lebih mementingkan aspek teologis. Padahal ya tentu masalah aspek teologis ini kembali ke ini ya personal. Tapi kalau masalah sosial semua orang butuh sama. Ya harus sama dari COVID sama. Tapi kalau masalah teologi boleh jadi walaupun argumentasinya hebat, sehebat apapun, ya tapi belum tentu hati kecilnya itu menerima. Ya. Nah ini yang jadi masalah sehingga ya potensi konfliknya lebih tinggi. Oke. Lalu apa yang dijanjikan oleh ketika masuk ke disertasi ini? Yang dijanjikan kira-kira hipotesa awal lah gitu, yang mungkin bisa digali dari tafsir Al-Manarnya Muhammad Rashid Ridho itu dalam konteks teologi harmoni itu tadi. Pertama, saya melihat Rashid Ridho ini adalah unik ya. Pertama uniknya adalah di satu sisi dia memegang kuat tentang prinsip doktrin masalah tauhid, artinya beberapa karya dia bahkan mungkin membantah kaum Nasrani, Subhat an-Nasoro, Hujajul Islam itu kan bantahan beliau. Tetapi ternyata buku-buku seperti itu ditulis oleh Rashid Ridho dalam rangka untuk mengcounter Nasrani yang memang lebih dahulu untuk mencela, menyudutkan Islam. Mempertahankan diri. Jadi konteksnya bertahan. Bukan untuk menyerang. Ya, bertahan. Sehingga dalam tafsirnya itu kita melihat walaupun Rashid Ridho itu punya karya yang seperti itu, ternyata pandangan dia terhadap Nasrani itu justru cukup berbeda dari pandangan ulama-ulama terdahulu. Artinya ketika umpamanya menafsirkan Al-Maidah ayat 5 tentang nikah dengan ahlul kitab. Soal perkawinan. Kalau ulama-ulama yang lain mungkin langsung berpandangan keras bahwa Nasrani itu masuk dalam kategori musyrik, mereka tidak boleh dinikahi dan lain sebagainya. Tapi pandangan Rashid Ridho ini berbeda. Di ayat itu dijelaskan bahwa menikah dengan Nasrani itu tidak masalah sesuai dengan ayat yang tertuang di situ, tanpa dipelintir maknanya begitu ya. Karena itu adalah pengkhususan ayat yang tahsis gitu ya, pengkhususan bahwa memang ahlul kitab itu boleh dinikahi, ya dengan syarat tentu ya muslimnya itu adalah muslim yang memiliki iman yang kuat, berpotensi bisa mempengaruhi kebaikan itu dari hasil pernikahan sehingga dari pernikahan itu dia akan tertarik dari kebaikan Islam. Sehingga meskipun yang perempuannya itu yang ahlul kitab itu ya kan biasanya orang pada umumnya kan berargumennya gini, kan itu bukan Kristen yang asli seperti dulu kan gitu. Betul. Artinya dalam kondisi yang seperti itu pun dalam tafsir Al-Manar dimungkinkan. Ya. Bahkan beliau tidak hanya terkait dengan ahlul kitab, tetapi kemudian memperluas cakupan ahlul kitab, tidak sebatas Yahudi dan Nasrani. Bahkan mengatakan bahwa agama-agama Jepang, Cina, bahkan mungkin agama-agama yang lain itu boleh jadi dia juga ahlul kitab. Hanya saja nabi-nabinya itu tidak populer sebagaimana Nabi Musa atau Isa. Ya, nabi-nabi yang kisahnya tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an gitu. Karena boleh jadi mungkin mereka punya kitab suci juga, hanya tidak dikisahkan tadi gitu. Nah, sehingga dia di tafsir Al-Manar di masa itu dia sudah mengutip bagaimana dakwah di Jawa ini. Oh ya? Jadi dakwah di Jawa itu kan berawal dari Wali Songo di antaranya. Betul. Dan kondisi Jawa ketika itu adalah Hindu dan Buddha. Nah, salah satu cara mendakwahinya di antaranya melalui perkawinan itu. Nah, jadi ada kutipannya di Al-Manar. Ada di Al-Manar, di Al-Maidah 15 itu. Bagaimana Islam Jawa ketika itu berdakwah dengan cara itu. Menikahkan nikah beda agama tapi dalam rangka dakwah gitu. Itu yang menarik kita menjadi pandangan-pandangan baru beliau dari dibandingkan ulama-ulama yang lain gitu. Yang lain ya. Iya.
atas apa kira-kira apa itu namanya? Apa yang memungkinkan bagi Muhammad Rashid Ridho untuk melebarkan pemaknaan apa itu namanya? Pemaknaan Ahlul Kitab tadi di luar Kristen dan Yahudi? Apakah tadi yang disebutkan tadi itu karena bisa saja mereka itu ada nabi-nabi yang tidak diceritakan? Ada alasan lain nggak? Alasan lainnya begini. Pertama, karena konteks dakwah ketika itu di Jazirah Arab dan yang dikenal itu hanya Yahudi, Nasrani dan Majusi, maka yang diceritakan dalam Al-Quran ketika itu ya umat yang ada di sekitar Arab, sehingga itu bukan menutup kemungkinan bahwa ada umat lain yang bisa dimasukkan di situ, sehingga kalau diceritakan ada agama lain selain Nasrani, Yahudi, tentu orang Arab tidak akan audiensnya nggak paham. Audiensnya nggak paham. Audiensnya nggak paham. Ya, itu pemikiran yang menurut saya itu cerdas gitu, bagi Rashid Ridho. Oke, menarik ya. Apa itu nama tadi? Ya perluasan makna Ahlul Kitab, terus kemudian dari periode dari teologi yang bantah-bantahan defense dengan melawan orang Nasrani dan segala macam, terus kemudian ke arah harmoni. Pondasi gini. Yang disebut sebagai harmoni itu tiang-tiangnya apa sih menurut Rashid Ridho? Tiang-tiang untuk bisa membangun harmoni dengan komunitas agama lain itu? Pertama ada visi yang sama ya, yang sama. Kemudian mungkin dilihat juga sisi historis ya. Dua agama itu kan memang berasal dari sumber yang sama, karena Ibrahim ya, Abrahamic religion. Kemudian tadi selain itu juga kembali ke aspek hermeneutisnya, bahwa di masa Rashid Ridho kondisi saat itu kan di Mesir itu mengalami penjajahan atau kolonialisme, sehingga baik Muslim ataupun Kristen Koptik yang ada di Mesir itu sama-sama punya keinginan untuk merdeka, sehingga ada kepentingan yang sama untuk bisa keluar dari masalah itu. Nah, sehingga Rashid Ridho berusaha mengaitkan antara ayat yang turun di masa Rasul dengan konteks yang ada di zamannya ketika itu. Nah, itu yang menjadi pemantik Rashid Ridho untuk memiliki pemikiran-pemikiran baru. Khususnya juga dalam bidang teknologi dan pengetahuan. Oh ya. Jadi masalah ilmu pengetahuan itu kan menjadi juga menjadi fokus pandangan Rashid Ridho dan juga Abdo sebelumnya, bahwa ilmu itu tidak membedakan agama apa, tapi ilmu walaupun itu dari Eropa, itu bisa diadopsi, artinya untuk meraih kemajuan. Itu bukan ilmu meskipun dari luar itu bukan di luar agama gitu ya. Di luar agama, karena teknologi kan tidak mengenal akidah, akidah, atau juga kan kita juga itu termasuk ayat kauniyah lah kan, gitu. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam bentuk alam yang juga harus dipelajari, kira-kira gitu ya. Artinya kalau misalnya dari bahasa orang sekarangnya, kalau mau dikategorikan ini model pemikiran Rashid Ridho hubungannya dengan agama yang lain ini eksklusif, inklusif, atau pluralis, atau kalau dalam disertasi saya itu saya membagi dengan dua sudut pandang. Pertama, kalau dilihat dari teologi Alan Rees, kan dia membagi menjadi eksklusif, inklusif, dan pluralis. Nah, kalau dalam kategori dari Alan Rees, ini Rashid Ridho termasuk dalam kategori yang inklusif. Artinya dia tidak begitu plural, tapi juga tidak begitu hanya memandang dirinya sendiri yang paling benar. Ada aspek-aspek yang baik yang bisa diambil dari agama lain, dari agama, meskipun itu dari agama Nasrani gitu ya, itu ada yang bisa diambil. Artinya tidak kemudian memandang kalau sudah beda agama semuanya jelek, tidak. Tapi beliau nggak sampai pada pemikiran bahwa ada kemungkinan keselamatan di luar Islam, gitu nggak? Dia mungkin dengan bahasa yang lebih diplomatis, halus diplomatis lah istilahnya, diplomatis.
Artinya dia mengatakan Nasrani pun itu mungkin bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi Nasrani yang seperti apa sebenarnya, ya kan? Karena memang dia mendasarkan itu juga dari Al-Qur'an sendiri, karena di Al-Qur'an kan disebutkan laisu sawa amin ahlil kitab. Tidaklah semua ahli kitab itu sama. Ya, tentunya. Nah, ini disinilah yang harus objektif para ulama itu. Nah, Rasyid Ridho termasuk yang bisa mengambil ayat itu dengan pikiran objektif, sehingga memungkinkan kalau Nasrani itu betul-betul dia mengikuti ajaran Isa sebelum terjadinya pembelokan ajaran. Nah, itu mungkin mendapatkan keselamatan. Nah, ini kalau dalam pandangan istilahnya pemikiran teologinya si Paul F. Nitter ya. Nah, itu masuk dalam kategori bahwa Islam itu datang bukan untuk mengganti Nasrani, tetapi adalah pemenuhan. Pemenuhan itu tidak mengganti total, bukan substitusi, bukan menggantikan gitu ya. Tapi penyempurnaan. Gitu. Oke. Menarik. Sekarang ini deh, ini agak berat memang tadi. Sekarang begitu tertarik ngurus pengen baca Al-Manar, khususnya tema tentang pemikirannya tentang Nasrani gitu. Kan begitu buka tafsirnya itu nggak kok semuanya tuh clear, ini bagus data-datanya kemudian langsung masuk gitu. Mesti ada kesulitan-kesulitan tersendiri itu. Nah, kesulitan apa yang dihadapi oleh Pak Aher ketika awal-awal nulis itu? Pertama, kalau dari tafsir itu beberapa bahasa yang saya hadapi. Ada bahasa-bahasa yang agak rumit untuk diterjemahkan. Mungkin karena bahasanya ada bahasa syair gitu ya. Tapi kan Pak Aher S1 di Azhar ya? Iya, betul, di Al-Azhar. Iya, di tempatnya Rasyid Ridho juga. Mestinya nggak terlalu kesulitan itu. Tapi bagaimanapun dauknya belum dauk Arab gitu. Dauknya minggiri. Dauknya masih Jawa gitu ya. Kesulitan menerjemahkan beberapa aspek gitu ya. Dan kebetulan memang tafsir Al-Manar itu belum ada terjemahnya kayaknya ya. Saya cari-cari belum ada penerjemahannya. Belum ada ya. Terus juga mungkin hal-hal yang agak sulit itu ketika harus membandingkan antara tafsir dengan karya yang lain. Ada beberapa karya yang mungkin sulit saya cari gitu ya. Dalam bentuk aslinya itu ini. Jadi referensi yang ada itu masih sangat terbatas terkait dengan Rasyid Ridho. Ya meskipun beberapa ada ya kayak Subhat Nasoro, dan kalau ada pun cetakannya itu agak burem ya, sehingga kadang bacanya susah. ini yang menyusahkan itu dari sisi referensi. Itu ya. Nah, terus untuk ngatasinya gimana? Oke ya, kan memang ya ada jarak waktu, ada jarak, itu bukan bahasa ibu kita kan, bahasa Arab ketika kita membaca. Untuk mengatasinya gimana itu? Terus kemudian juga berhadapan dengan teks-teks yang lain itu tadi? Kalau teks-teks yang agak sulit ini, saya berusaha mencari salah satunya di Maktabah Syamilah. Kalau ada. Maktabah Syamilah. Kalau tidak ada, saya berusaha mencari karya lain yang menulis Rasyid Ridho. Ya, dengan melihat karya orang lain yang menulis Rasyid Ridho itu, setidaknya saya bisa mendapatkan kesimpulan lah, mendapatkan insight kesan, kira-kira begini. Jadi di karya orang lain nanti kita lihat di daftar pustaka dia nulisnya dari referensi apa, kita lihat, kita baca dalam hal-hal yang sama lah gitu ya. Oke. Iya, saya juga punya pengalaman yang sama. Tapi kalau di luar itu kan, kalau kita misalnya nyari bukunya nggak ada di perpustakaan kampus kita gitu, kita bisa nyari di internet, meskipun itu di luar negeri pun bisa kita lacak dan bisa kita pinjam. Nanti perpustakaan kita yang minjemin ke sana. Kalau untuk kepentingan di sini kan belum sampai situ ya. Betul. Itu yang saya rasakan. Saya sampai menjadi anggota perpustakaan Ignatius di Gereja Kota Baru ini demi mencari salah satu karya Rasyid Ridho. Dan kagetnya ada karya-karya yang ternyata ada di Ignatius, tidak ada di UIN ataupun di UIN. Malahan ada di sana gitu ya. Jadi referensi klasik umat Islami ternyata malah dimiliki mereka gitu. Ya. Saya juga kepikiran sebenarnya, ini kan
Wonder Home Library ini basisnya perpustakaan, pengen menyatukan itu tadi katalog seluruh perpustakaan di Jogja lah katakan itu jadiin satu, dosen atau siapa peneliti yang mau mencari tinggal klik terus kemudian nanti ada prajurit literasi gitu, literasi warrior yang mencarikan mengambil bukunya untuk itu dengan dan tentu saja yang pinjam nyewa. Iya, itu penting. Oke, ya itu kesulitan yang dihadapi semua penulis disertasi. Jadi kalau ada yang sudah nulis skripsi, tesis atau disertasi, ya harus menghadapi kesulitan juga pastilah gitu. Dan yang penting adalah itu tadi cara ngatasinya. Kalau komunikasi dengan promotor, pembimbing gitu, ya memang gimana? Terus terang di awal-awal saya juga ada beberapa kesulitan ya. Pertama masalah waktu, karena kebetulan pas saya S3 ini masuk S3 kemudian di 2016 itu kan saya mulai masuk UMY ya. Menjadi dosen baru tentu. Tahun berapa itu tadi? Saya masuk 2016. Oh 2016. Padahal saya masuk S3 itu 2014 akhir. Oh S3 duluan? S3 duluan. Jadi masuk UMY sudah dalam kondisi S3. Dan ketika pas masuk itu sedang dalam posisi transisi dari penyelesaian mata kuliah ke arah menulis. Jadi mulai kompre lah begitu. Nah di situ agak stuck saya. Agak sempat berhenti sebentar. Gitu. Iya. Karena ya dosen baru menyesuaikan, kemudian dengan lingkungan baru dan jadwal ngajar yang mungkin agak padat. Ya ini membagi waktunya agak pusing. Ya, apalagi di KPI dosennya waktu itu belum banyak. Gitu, ya. Kemudian ya di rumah masih punya anak kecil, ya kan? Jadi pulang kadang udah capek, kapan mau nulis ya? Ini juga masalah gitu. Ya, kadang harus nyuri waktu gitu. Terus nyiasati dan memanage waktu untuk nulis itu gimana biasanya? Biasanya begini, saya pulang itu capek biasanya udah jam 5 baru pulang ya. Pulang dari kampus ya, ngajar. Menunggu maghrib itu saya sambil rebahan gitu. Ya, walaupun sebentar ya. Nanti maghrib bangun, sholat. Ya, kemudian nanti ya istirahat sebentar lah. Bisa mungkin baru mulai bisa baca-baca gitu ya. Ya nulisnya kadang malah di sela-sela saya menunggu jeda antar kuliah satu dengan yang lain di kampus. Tapi baca-bacanya di rumah. Ya. Kalau ini juga kadang saya harus bawa buku-buku ke kampus. Buku saya bawa, saya baca gitu ya. Ya jadi memanfaatkan waktu-waktu gitu, kecil gitu lah. Pinter-pinter ya. Yang penting rutin, konsisten meskipun sedikit tapi ada kemajuan lah gitu ya. Ya sedikit ya. Tapi memang tidak bisa menargetkan langsung banyak gitu ya. Iya betul. Kadang kan gitu. Salah satu godaan yang nulis itu adalah nunggu punya mood, punya waktu, ditunggu-tunggu pas nanti punya waktu dan punya mood belum tentu juga jadi gitu. Mending begitu. bagus itu strategi kayak gitunya. Memanfaatkan waktu-waktu kecil dan kemudian mengisinya dengan menulis gitu. Oke, terus kemudian kan juga ada salah satu pengujinya itu yang juga orang Kristen. Apa sumbangan apa bedanya dengan penguji atau pembimbing yang backgroundnya adalah Muslim? Ada nggak keistimewaan? Saya justru merasakan manfaat yang luar biasa dari penguji saya yang Kristen. Beliau lebih mengetahui, memahami tentang teori. Artinya teori seperti tadi Alan Rees, kemudian teori Paul F. Nitter, itu justru masukan atau saran dari ini Pak Pendeta ini. Pendeta Wahyu Nugroho. Karena begitu pas pendahuluan, ujian pendahuluan itu ya saya disarankan untuk memperluas teori itu ya pada teori Paul F. Nitter, karena Paul F. Nitter itu pembagiannya tidak hanya yang tiga eksklusif, inklusif, pluralis, tapi lebih lebih kompleks, sehingga ada teori penggantian, kemudian ada teori pemenuhan, kemudian ada teori mutualisme, kemudian ada teori pengakuan akan keberbedaan. Nah, teori itu ternyata lebih bisa mencakup pemikiran luas itu. Jadi ya luar biasa menurut saya. Artinya memang juga selain bukan hanya pelaku atau praktek agama Kristen ya, tapi juga
religious studies-nya, basis Iya, religious studies-nya basis, iya. kuat memberi masukan-masukan Iya. tentang teori-teori itu tadi ya. Dan beliau orangnya sangat dekat dengan kita, artinya mau untuk melayani mahasiswa. Bahkan beliau sempat menghubungi saya lewat video call WA ya, untuk menjelaskan itu. Jadi mudah untuk dihubungi dan ya betul servisnya bagus lah. Oh gitu ya. Artinya betul-betul membimbing gitu ya. Itu juga introspeksi buat Iya, kita membimbing ya. membimbing gitu. Betul mengarahkan. Karena kalau ya promotor yang lain terus terang mungkin karena juga faktor usia ya. Kebetulan di akhir-akhir saya menulis disertasi ini kan pandemi datang. Sehingga untuk bimbingan saya harus mengirimkan naskah itu lewat pos. Padahal cuma di Jogja. Harus dikirimkan, tidak bisa lewat email. Nah kalau yang karena Pak Wahyu ini mungkin agak muda ya, jadi muda. sudah lebih melek teknologi bisa. Ya, jadi lewat bimbingannya lebih mudah. komunikasi. Nah, tapi yang lain harus kirim ulang, naskah. Naskah yang kopi. Kemudian nunggunya lama. Ya problem ini. Gitu. Ya. Oke deh. Makasih terakhir nih. Kalau ya proses memang nulis apapun karya ilmiah mesti ada tantangannya dan kita pasti ada jalan juga untuk menyelesaikannya. Ini soal Rashid Ridho. Kalau di Indonesia kan ada ritual tiap tahun. Perdebatan soal ucapan Natal itu kan selalu terjadi itu. Kalau misalnya Rashid Ridho hidup di masa kini terus kemudian dimintain pendapat gitu, kira-kira apa pendapatnya Rashid Ridho? Dia mungkin akan mengatakan begini, bahwa perayaan Natal itu tidak masalah. Artinya seorang Muslim tetap harus menghormati. Justru dengan penghormatan itu akan memberikan uswah, keteladanan bahwa umat Islam itu ramah terhadap agama lain. Meskipun artinya di situ ada batasan tertentu. Dalam batasan itu artinya boleh. Mungkin menghadiri pun boleh, tetapi yang tidak boleh ketika mengikuti upacaranya. Artinya ritual ibadahnya itu yang tidak boleh. Tapi sebatas menghormati, mungkin mengucapkan pun tidak masalah. Ya, kan kalau dulu kan bukan pengakuan terhadap teologi merekanya gitu ya kira-kira salah satu argumentasinya. Jadi ya itu istilahnya aspek sosial ya. Aspek sosial. Muamalah. Level muamalahnya itu bukan level akidah gitu. Jadi harus dibedakan antara aspek akidah dan muamalahnya. Tetap bisa menjadi muslim yang baik, yang kokoh akidahnya. Meskipun baik dengan non-muslim, menjalin harmoni itu tadi. Oke, sip. Ada barangkali pesan dari Pak Aher buat para pejuang disertasi atau para pejuang tesis, skripsi gitu? Ya, pesan saya sih satu, komitmennya tetap harus dijaga. Artinya komitmen untuk menyelesaikan studi, karena biasanya orang itu masuk S3 semangat, tetapi selesainya itu tidak jelas. Soalnya ini bukan sprint, ini maraton gitu ya. Jadi pokoknya bagaimanapun caranya, ya dikerjakan dan ditulis. Bukan hanya dipikir. Karena kalau dipikir tidak akan pernah selesai. Lebih baik menulis kayak apapun, karena jelas tidak ada disertasi yang sempurna. Betul. Yang penting selesai. Selesai. Komitmen walaupun waktunya cuma sedikit, ya gunakanlah waktu yang sedikit itu untuk bisa menyelesaikan disertasi. Top. Makasih banyak Pak Aher. Insya Allah kita akan bincang lagi di lain waktu. Banyak hal yang bisa digali sebenarnya dari tadi itu hubungan antar agama, terus tafsir Al-Manar itu sendiri, gerakan pembaruan dan macam-macamnya. Pak Aher juga memang ahli di bidang itu gitu. Dan lain-lain lah gitu. Makasih. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.